Inspiring, kembali lagi bersama kita di Inspiration. Di sini kita bakal dengerin cerita-cerita sederhana untuk memotivasi kalian. Di sini sebelum gue mulai, gue mau kenalin diri. Gue Muhammad Akbar selaku host podcast kita pada kali ini. Di sini gue gak sendiri, ada Kak Tengku Arya Furanda. Kalian bisa panggil gue sebagai Arya. Oke, halo Kak Arya. Halo, kenal. Oke, baik di sini sebenarnya banyak yang memang kita ingin bahas gitu ya, tapi kita di sini mengambil tema yakni stigma dari sebuah pendidikan. Nah, untuk sebenarnya gue mau nanya nih Kak sama lu tentang menurut lu apa sih sebenarnya makna pendidikan yang sesungguhnya lebih dari sekedar gelar atau memang nilai aja nih? Oke, menurut gue ya, pendidikan itu bukan tentang gimana kita ngedapetin sebuah gelar, tapi tentang gimana seseorang bisa berpikir secara kreatif, berpikir secara mandiri, dan satu hal lagi, berpikir secara kritis. Oke. Nah, kalau misalkan ditanya pendidikan ini tentang nilai, ya benar. Pendidikan ini memang tentang nilai, tetapi lebih kepada nilai positif yang ada di dalam diri kita. Akan banyak ya. Kalau misalkan ada yang misalkan gue pengen kuliah gue pengen kuliah tapi ya sebagai formalitas aja atau sebagai sebuah gengsi-gengsian. Nah itu yang salah menurut gue, karena ya buat apa lu kuliah kalau emang ternyata lu cuma gengsi-gengsian, kasihan loh orang tua lu gitu. Jadi tetapi tujuan kuliah tuh gue pengen berpendidikan, gue pengen belajar, gue pengen ada pengalaman baru gitu. Nah kayak gitu sih. Kalau siapa tadi namanya? Kak Fadil lah. Oh, Kak Fadil. Oke. Ya menurut kakak sebenarnya berarti lebih ke nilai ya. Kalau untuk apa sih pentingnya pendidikan bagi kakak gitu. Oke. Nah kan terus yang pengen gue tanya lebih jauh lagi nih kayak terkait dengan pendidikan. Karena kan banyak kita dapati bahwasannya pendidikan banyak dari orang itu menganggap oh gue mau S1 untuk kerja doang nih gitu kan. Atau biar gua di namanya ada S1, SAK gitu, sarjana akuntansi. Nah, kenapa sih? Aneh kan? Maksud gua kayak banyak orang yang berpikiran kayak sebagai apa ya, ajang flexing gitu ya untuk di pendidikan. Nah, kenapa sih menurut lu ada pandangan seperti itu Kak? Nah, tadi nih, kalau misalkan lu apa ya, contoh lah, lu Bang Fadil ya? Iya. Oke, Bang Fadil. Misalkan gua pengen apa ya, kuliah cuma pengen dapat gelar. Nah, tapi dalam konteks apa dulu? Kalau misalkan lu dokter, terus lu konsultan hukum atau bahkan lu seorang bidan misalkan. Nah, itu memang harus dapat yang namanya title. Nggak mungkin dong lu ngoperasi orang pakai tutor YouTube, nggak mungkin. Oke, nggak mungkin. Nah, kalau misalkan lu dalam hal seperti itu butuh title, ya kejar title itu. Terus, kalau misalkan tadi apa pertanyaan? Oke, paling ke ini sih Bang, antara mereka yang dapat gelar atau memang kerja gitu. Kan ada dua konteks nih, dimana mereka yang pengen dapat title sebagai S1, S2, SPD, ke dokter segala macam, atau memang kayak yaudah nih gue dapat kerja sebagai ajang untuk kita cari kerja gitu. Kalau di Indonesia kan kayak syarat minimal S1 berpengalaman. Itu kan kalau di Indonesia kan gitu. Oke, gimana ya kalau buat masalah ini? Jujur kalau gue lihat zaman sekarang ya, kayak kita kerja harus S1 nih. Iya benar. Tapi presiden tahu gak sih lulus ada serba? Itu dia kan. Nah itu. Tapi gini, yang namanya orang kerja kan butuh yang namanya keahlian ya. Habis itu di samping keahlian, mereka juga butuh cara berpikir, benar kan? Iya. Nah, cara berpikir ini didapat ketika lu kuliah. Gimana Kak? Kalau misalkan ternyata gue nggak kuliah tapi gue pengen kerja. Nah, untuk zaman sekarang itu tuh susah banget guys. Iya benar banget. Susah banget. Jadi mau nggak mau, lu harus kuliah. Tapi balik lagi mindsetnya gitu. Kalau lu emang yakin sama kemampuan diri lu, tanpa lu harus kuliah, maka jalanin itu. Yang penting apa guys? Relasi. Nah, kalau misalkan tadi balik lagi ke konteks bahwasannya gue pengen kerja terus harus dapat title S1 misalkan. Nah, itu oke, nggak apa-apa, karena itu pilihan lo. Tapi lebih kepada gini,
lu kuliah, benar-benar jalanin kuliahnya. Lu berpendidikan, lu jalanin pendidikannya. Maksudnya apa? Kalau contoh lagi, ada orang yang bilang kuliah ini formalitas, terus sekolah ini formalitas. Iya, sebagai apa ya? Sebagai lu tuh biar dapat kerja gitu. Padahal nyatanya nggak begitu. Kenapa kebanyakan pekerjaan itu meminimalkan pangkatnya itu adalah strata 1. Oke? Karena kerjaan sekarang itu sifatnya udah kompleks. Kalau misalkan kita nggak dapet ilmunya, ya susah. Apalagi sekarang perusahaan-perusahaan swasta itu membutuhkan apa ya, sebuah value gitu dari sebuah karyawannya. Makanya kebanyakan lu sadar nggak sih kalau kerja itu kayak misalkan jurusan akuntansi bisa ngoding, bisa matematika, bisa fisika, bisa segala macam. Apa lu ya nanti lama-lamaan ya lu bisa ngendaliin elemen semua tuh. Air, tanah, api, nah angin bahkan tuh, petir segala macam lah. Itu apa ya? Sebenarnya dibikin seperti itu karena memang persaingan sekarang tuh ketat. Persaingan sekarang tuh ketat. Dan juga kalau misalkan pengen dapetin ya dengan cara kuliah, makanya kuliah itu bukan tentang stigma gue pengen dapet kerja aja, tetapi lebih kepada gimana caranya kita berpikir supaya orang dipercaya sama kita. Oke. Gitu loh. Bener. Soalnya kan sama yang kayak lo bilang tadi kan, kalau misalnya dokter kan gimana sih kita bisa percaya tentang kredibilitas ilmu dia kalau misalnya nggak ada gelaran di belakang. Apalagi kalau misalnya banyak kayak di kasus di hukum kan, misalnya kayak lu punya apa predikat atau gelar apa nih buat nanganin kasus ini gitu kan. Di gua juga ada nih kayak lu kan background gua akuntansi kan, kalau misalnya kayak mau ke persidangan gua seenggaknya itu punya gelar profesi. Iya, benar Kan? Ya, Itu yang biar menunjukkan kredibilitas gua di mata hukum. Dan gua bisa ngangkat kasus ini gitu. benar. Oke. Sebenarnya banyak ya pandangan yang memang liar di luar sana terkait dengan gelar pendidikan untuk gelar aja atau memang pendidikan untuk kerja aja. Memang kita nggak bisa apa yang menepis itu karena memang di Indonesia juga kayak apa ya, iklimnya gitu kan kayak. Iya, benar. Salah sih itu bisa sumpah. Bener. Terus yang lu lihat ya, maksud gua kayak seliarnya pandangan itu, apa sih sebenarnya dampak untuk anak muda saat ini yang masih sekolah kayak gitu, kayak misalnya SMA gitu kan. Soalnya waktu itu gua ada apa ya, pernah lihat kasus di mana mereka karena lihat video atau tayangan dari salah satu influencer ya. Nah, gua tahu nih, itu mau mana nih, gua tahu nih. Terus tuh anak ya. Disebut kan? Terus jadi kayak anak tuh SMA, tiba-tiba dia berhenti karena dia udah berpandangan pokoknya nggak usah. Oh, di TikTok bukan? Gitu. Oke. Gue jawab. Gue jawab. Jadi gini guys, itu bahaya banget. Apalagi sekarang udah zaman digitalisasi, bener kan? Bahayanya kenapa? Ini anak SMA loh, masih belum apa ya, pemikirannya belum matang banget. Betul. Jadi ibarat kata gini, ada seorang influencer yang ngomong bahwasanya, wah sistem pendidikan itu scam. Iya. Gue usah sebut nama ya. Ya kita berdua sama-sama tahu. Terus ada salah satu influencer TikTok yang bisa dibilang masih anak SMA nih. Dia dengerin hal tersebut langsung nangkep. Oh ternyata sekolah tuh scam. Iya betul. Dan pada akhirnya dia keluar. Gak boleh ngomong kasar. Gak boleh. Jangan deh. Nah, jadi pada saat dia keluar, dia nangkepnya, oh dia kayaknya cukup deh buat kita nggak lulus SMA gitu. Padahal nyatanya nggak begitu. Iya, kasus Nah, pendidikan itu tetaplah penting. Karena gini deh, contoh sederhananya, Bapak dia kalau lihat jam, pakai matematika nggak? Pakai ya. Terus kalau misalkan lihat lukisan, kira-kira kalau lihat lukisan tuh apa yang dipikirkan Bapak dia kira-kira? Lucu, indah gitu. Nah, lucu, indah, terus ada tekstur bentuknya. Nah, kalau itu adalah landasan, bukan landasan sih, lebih tepatnya kayak ilmu dasar untuk kita memahami sebuah kerja dunia. Oke, kayak kita memandang lukisan, kita memandang jam, kita memandang, ya contoh lah, lampu deh. Kita memandang lampu, kayak oh ini terang, oh ini gelap. Nah, kalau kita nggak sekolah, kita nggak bisa bedain tuh mana terang, mana gelap. Oke, mendefinisikan ya. Iya, mendefinisikan. Kayak, oh misalkan kayak gini, oh ini mah gelap, padahal ya nyatanya terang gitu loh. Jadi
pendidikan tuh memang sepenting itu, tetapi apa efeknya kalau anak muda itu meremehkan anak pendidikan? Ya, contohnya udah tadi tuh. Iya, betul. Oke, denger influencer ngomong kayak gitu, tiba-tiba apa ya? Dia bikin video di TikTok dan bilang gini, lu, aduh, sumpah itu kasar banget ya. Iya, Lu pada siapa ya? Pokoknya kata-kata binatang keluar. Gue kasih tahu kalau pendidikan sekolah itu scam dan gue pengen di sini nunjukin bahwasannya kalau gue udah dari SMA, gue bakal bisa sukses. Padahal Timothy sendiri aja DO dari sorry. Brotim ya, Brotim itu DO dari apa ya? Binus kan. Iya. Dan emang dia udah pinter gitu loh, dan bahasanya kayak oke lah, gue udah ngejalanin bisnis, gue udah tahu gimana pendidikan itu, dan dia karena udah ngerasain kuliah makanya bilang sistem pendidikan itu scam. Betul. Gimana kalau ternyata ini didengar sama anak muda? Nah, anak muda pikirnya kayak, gue ngapain sekolah, padahal salah. Itulah pentingnya pendidikan, literasi, penalaran. Nah, kalau sekarang di UTBK ada tuh penalaran matematika, penalaran umum, jadi dilatih penalaran kita, gitu. Misalkan kalau misalkan kita apa ya bahasanya, kita benar atau menyimpulkan sesuatu, itu ada loh nalarnya. Kayak misalkan gini, seseorang bilang bahwasannya pendidikan itu scam. Kita lihat dulu backgroundnya dia. Kayak contoh misalkan ternyata dia seorang profesor, kayaknya pernah apa ya? Kalau nggak salah Soekarno nggak sih, Insinyur Soekarno, bapak proklamasi kita, Pak Soekarno tuh bilang bahwasannya aku lebih menyukai, aku lebih menyukai orang-orang yang di sekolah itu nongkrong di warkop itu sambil minum kopi dan merokok ketimbang sama orang yang baca buku hanya untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang kalau kita tahu mentah-mentah itu, oh berarti pendidikan itu nggak penting. Nggak begitu. Sekarang gue tanya lagi deh, Pak Arno, pangkatnya apa kira-kira? Sarjana? Siapa? Pak Arno. Pak Soekarno. Pangkatnya, setahu gue dia ini ya. Insinyur kan? Insinyur, dia teknik kan? Iya, salah satu alumni ITB. Iya, kalau dulu STB ya namanya. Iya. Jadi alumni ITB yang ngomong itu, dan itu seorang insinyur, wajar. Iya. Tapi kalau gimana anak-anak muda ini mendefinisikan itu secara harfiah, itu paling bahaya sih. Betul. Ya efeknya itu sih, kalau misalkan kita nggak aware sama pendidikan, ya itu tadi contohnya, kita bakal kalau mentah-mentah apapun yang masuk ke dalam otak kita. Padahal kalau kita telusuri lagi, ada benar juga, tetapi ada beberapa hal yang nggak relevan di satu hal atau di satu masanya dia. Ya misalkan dia SMA dia kuliah oke lah, dia ngomong kayak gitu masih oke. Tapi kalau udah SMA, itu udah parah sih. Iya. Itu parah, bener parah. Gila. Kadang gue mikir kayak anak SMA, anak SMP sekarang mikirnya terlalu radikal. Iya parah. Sebenernya kayak baru SMA udah mikir, padahal mereka cara berhitung aja belum tentu bener gitu kan. Karena kan mereka yang memang perkalian SMA sekarang udah nggak bisa loh. Iya, apalagi kayak pengetahuan umum kan banyak yang nggak tahu. Coba deh lo tanya anak SMA, 7 kali 9 nya berapa? Tuh kan nggak tahu pasti. Di sini ada yang tahu 7 kali 9 berapa? 3 kan. Coba anak SMA sekarang mau aja. Pasti askip. Ayo tadi yang jawab 72 siapa? Oke, jadi gitu ya. Maksud itu kayak sekarang kita mungkin ya lebih jernih dan lebih memfilter informasi digitalisasi sekarang gitu ya. Memang ya secara kita nggak bisa menentukan kualitas seseorang itu bakal sukses dari pendidikan, enggak gitu kan. Karena memang kayak kita banyak probabilitas ataupun kemungkinan besar mereka itu sukses nggak hanya dari lingkup pendidikan aja. Terus kalau ini tadi kan kita bahas secara general nih Bang tentang pendidikan. Nah, saat ini gue pengen bahas lu nih. Digosipin nih gue ceritanya nih. Lo kan sebagai alumni ini, kenapa sih lo merasa meragukan karena pilihan kampus, jurusan atau gimana sih cara lo untuk menghadapi
stigma negatif tentang hal-hal itu nih Pak? Wah, gue pernah ngerasain ragu. Itu basi itu. Ya pasti banyak tuh yang diomongin kan. Nah, kalau ada influencer, wah gue pernah ragu, basi, sumpah basi. Gue bakal jujur gitu. Sebenarnya pada saat gue bakal sorry ya. Jadi kalau gue daftar kampus waktu itu menariknya gini, gue nggak expect berlebihan. Menarik ya, gue kan tebak jurusan gue apa? Fisika. Oh iya? Oke, gue fisika. Tapi di sini bisa tebak nggak? Gue SMA juara apa? Olahraga. Bidang? Taekwondo. Bukan. Bukan. Silat, bukan. Nah, gue masa SMA itu fokus banget yang namanya olahraga, bela diri, ya silat ya. Gue dapat alhamdulillah emas aja. Flexing dong gue. Sorry banget. Apa itu prestasi gitu. Prestasi. Tapi pada saat gue udah kelas 12, gue mikir orang pada mau masuk UI, masuk UNJ, bahkan IPB, ITB. Di sini masuk IPB nggak? Wih, berapa nilai UTBK waktu itu? 600 nyampe? Nyampe. Lebih. Apa lebih? Ya segituan lah. 640. Nah, 600-500 orang pada ngejar PB kan, tuh hektik banget tuh. Kalau gua ingat-ingat kayak anjir gak lolos SNM gue nangis loh. Serius. Tapi pada saat gua daftar SNBT kan puncaknya SNBT ya. Gua daftar itu satu yang gua cari. Gua pengen cari universitas yang ada perguruan bela diri gua. Oh, biar lo bisa nulisin. Iya, benar banget. Kalau orang mikirnya, wah gua harus bergengsi nih biar gua masuk ini, masuk UI, masuk IPB, biar gua pamer jakun ya. Iya, oke. Terus kalau UGM pamer amet coklatnya tuh biasanya. Kalau gua mikirnya gini, intinya kalau nggak ada itu perguruan di univ itu, gua nggak mau. Oh. Jadi gua nggak mau terlalu mengekspektasi yang tinggi. Nah ini nih, kayak misalkan kalau kalian ragu dari awal, yaudah jangan berekspektasi tinggi. Karena kenapa? Itu akan hancurin diri kalian sendiri. Kalian pernah dengar gak sih? Ada anak SMA yang mau masuk UI dan ternyata dia bukan masuk UI, masuk RSJ. Masuk RSJ, serius. Masuk RSJ dia. Dia masuk RSJ terus sambil baca buku. Katanya buat apa? Biar masuk UI. Udah mau UI aja kayak lu stres gitu loh sampai masuk RSJ gitu. Berarti itu ekspektasi anaknya udah tinggi banget kan? Oke, bener. Tapi di samping itu, gua nggak tahu nih tekanan orang tuanya bakal seperti apa. Iya. Nah ini nih yang harus di manajemen, namanya manajemen emosi. Bukan hanya manajemen waktu, tapi manajemen emosi. Emosi itu harus di manage guys. Kalau misalkan ternyata orang tua kalian mau kayak gini, ya udah kalian akalin aja. Misalkan orang tua kalian maunya sains, tapi gua masuk ekonomi, ya udah agribisnis. Ya, itu bisa mencakup semuanya. Iya. Sains adalah sosembena. Tapi kalau orang tuanya pengen gue ekonomi nih, pengen ekonomi nih orang tua, tapi gue pengennya sains, ya udah agri nih. Sama aja ya. Biar fair ya. Biar fair. Jadi ekspektasi sama manajemen emosi. Nah, kalau ditanya keraguan, alhamdulillah gue nggak ada keraguan. Tapi buat kalian yang keraguan tadi cukup 2 aja, cukup 2 aja. Karena gue sendiri udah nerapin, alhamdulillah masuk UIN. Jurusan apa? Fisika murni. Dari olahraga ke fisika, wah jauh banget kan. Tapi balance lah ya, satunya bela diri, satunya otak kayak. Iya. Jadi otot dapat, otak nggak dapat. Lulus juga, ya nggak jago fisika, minimal jago berantem lah. Bisa survive. Kalau nggak survive di kuliah ya udah, dosen ngepukulin ya. Jangan. Nah, jadi intinya kalau misalkan ada keraguan dalam hati kalian udah nggak perlu berekspektasi tinggi. Terus juga kalau misalkan kita pengen ngejar sesuatu yang ibarat kata tinggi lah. Nah, gue ngutip nih dari kata Deddy Corbuzier gini. Kalau misalkan kalian berekspektasi tinggi, misalkan ekspektasi kalian masuk UI atau masuk PB ya bahasanya. Kalian boleh berekspektasi 99%, tapi sisakan 1% untuk ruang kekecewaan kalian. Jadi
kalian boleh berusaha setinggi-tingginya, bermimpi setinggi-tingginya, tapi setidaknya sisakan 1% atau paling banter 0,01% untuk ruang kalian kecewa. Karena kalau kalian hajar terus ekspektasi kalian 100%, kalau misalkan kalian gak dapat, percaya ketika kalian gak mencapai itu stresnya luar biasa. Stres luar biasa. Parah. Sama tadi kasus tadi RSD itu udah paling gak masuk di akal. Soalnya lebih lama waktu buat nyembuhin daripada ngedapetin ya. Iya. Ini gue minum dulu ya. Oke, lanjut. Penjara apa sih? Sama aja kayaknya Oh, sama aja ya. Oke, untuk yang lanjut nih Bang ya. Itu kan oh iya lu gua tahu dapat beasiswa KSC ya? Iya, benar. Sebenarnya kayak kita kalau misalnya kita kuliah nih ya guys ya, nggak kalau misalnya ada yang terkendala biaya dan sebagainya, sekarang Indonesia itu banyak banget beasiswa gitu kan. Salah satunya beasiswa KSC gitu kan. Nah, beasiswa KSC ini memang yang gua tahu ya, mungkin nanti kita bisa tanya lebih jauh ya. Memang dia nggak mengcover terkait dengan uang kuliah tunggal kita gitu kan per semester, tapi dia mungkin bisa membantu meringankan kebutuhan sehari-hari kita gitu. Nah, mungkin yang pengen kita tahu nih ya, gimana sih seleksinya gitu Bang? Maksudnya seleksinya berat nggak sih gitu? Atau gimana lu bisa ceritain nggak proses seleksinya? Oke, proses seleksinya ya. Secara real ya. Iya. Kita kenyataan bicara di belakang aja ya, belakang layar. Oke. Jadi proses seleksi KSC sebenarnya berat apa enggak? Lagi-lagi, yang bikin berat itu adalah ekspektasi kita. Betul. Oke. Kayak lu udah berharap banget nih, bakal masuk ini, wah ternyata nggak diterima, sakit hati, nggak terima sakit hati. Padahal dari penolakan itu harusnya bisa belajar. Kayak manajemen emosi lo, terus apa yang bisa lo perbaiki dan apa yang bisa lo lakuin di saat itu. Jadi kalau misalkan proses seleksi beasiswa berat apa enggak kayak umumnya aja. Pertama ya administrasi lah pasti kan. Kayak kita ngupload segala berkas kita dari KTP, dari Minum belum? enggak gue karena kembung ya. Kayak KTP dan slip gaji. Nah menariknya gini, KSE itu dia nggak mandang lu mau orang tuanya PNS, lu mau orang tuanya kayak apapun itu. Intinya lu aktif organisasi, lu punya prestasi, lu bisa masuk. Kayak administrasi jalan nih semua nih. Habis itu ada yang namanya interview. Nah interview itu ada dua. Pertama dari beasiswa KSE Jakartanya, karena gue masuk UIN ya. Terus alumni dari KSE itu banyak, dari UI ada, dari UNJ ada, dari ITB, dari IPB. Nah biasanya di seleksi tahap 2 tuh mereka banyak kayak udah berharap dan segala macam. Jadi pengalaman gini. Aduh, gue spill gak sih? Gue lagi tipis-tipis. Kayak spill ya, tipis-tipis ya. Jadi gini guys, kalau seleksi KSE itu lebih kepada gini. Kalian bangun personal branding kalian lewat prestasi. Habis itu kalian bangun yang namanya pengalaman organisasi kah, terus dari prestasi, bisa dari SMA biasanya prestasi itu. Nah, habis itu juga, kalau misalkan nanti kalian interview, udah nggak perlu yang kayak takut apa segala macam, udah santai aja gitu. Karena apa? Balik lagi kita nggak perlu berekspektasi banyak. Yang bikin berat itu adalah ekspektasi kita. Tetapi selama kita udah punya nilai dalam diri kita, punya value, kalau bahasanya kita udah percaya diri lah ya sama diri kita sendiri, itu bakal lancar-lancar aja. Oke. Dan kalaupun nggak terima ya oke, nggak ada masalah. Gue juga dulu awalnya nggak terima kok. Bahkan berapa semester ya? Kalau dari semester 2 ke semester 3 atau 4 gue lupa. Setahun itu gue baru diterima lagi. Nah, dari setahun ke belakang, apa yang bisa gue perbaikin? Jadi mikir gitu, apa yang bisa gue perbaikin, apa yang bisa gue tingkatin dalam diri gue. Salah satu contohnya ikut organisasi sama ya kalau masalah prestasi kayaknya cukup ya di SMA. Soalnya kalau di kuliah gue kurang prestasi karena kesibukan kan, karena organisasi itu tadi, jadi nggak bisa bagi waktu tuh. Dan ada beberapa faktor ekonomi biasanya, jadi gue nggak bisa buat maksimal lagi nih kayak layaknya SMA. Kalau SMA kan karena gue gak kenal OSIS, gak kenal Rohis dan segala macam, jadi enak tuh jalannya prestasi gitu sih. Jadi itu deh untuk teman-teman yang memang mau
ikut beasiswa karena ya saling banget ini bisa jadi alternatif teman-teman untuk membantu perekonomian teman-teman juga. Enak ya kopinya. Gratis soalnya. Oh iya. Sorry. Oke lanjut. Nah, Gue juga tadi kan coba bacain nih teman-teman. Jadi Kak Arya ini salah satu mentor juga di Ruang Guru ya. Nah, sebagai mana kita tahu kalau misalnya Ruang Guru itu salah satu platform untuk kita bimbel lah, untuk kita belajar persiapan UTBK, dan sekarang juga Ruang Guru ada persiapan untuk karir juga kan, Mas? Ada apa? Persiapan untuk karir. Oh iya, ada persiapan karir. Nah, yang pengen gua tanya ini, sebenarnya kita agak flashback dengan pertanyaan di awal sih. Oh iya, oke. Tadi kan kita udah bahas nih terkait dengan pandangan negatif beberapa orang karena memang informasi yang liar gitu. Kayak banyak kan yang anak-anak sekarang kita lihat banyak yang berpandangan negatif bahwasanya pendidikan itu ya scam, ada yang bilang ada yang pendidikan itu nggak penting, terus kayak kuliah juga belum tentu menentukan akhir hidup kalian bakal sukses gitu kan. Padahal yang kita bahas tadi kan sebenarnya pendidikan itu salah satu landasan dan fondasi kita untuk berpikir lah, membangun kerangka berpikir kita dan bagaimana kita bisa menanggapi, merespon interaksi dari luar ke dalam diri kita secara umum gitu lah guys. Nah, untuk kakak sendiri nih, pernah nggak ketemu anak murid yang mempunyai pandangan seperti itu? Oh, gak usah tanya murid deh. Temen gua sendiri waktu SMA mikirnya kayak gitu. Oh iya? Wah gila, kalau debat sama dia nih ya, kayak lu sepintar apapun, udah lu kalau debat sama dia udah pasti kayak lu udah kelihatan paling bodoh lah sedunia. Karena gini, seorang apa ya, musafir ya, atau seorang muslim pernah berkata gini, aku selalu merasa lebih hebat ketika berdebat dengan orang pintar, tapi entah kenapa aku selalu merasa tidak berguna dan bodoh ketika berdebat juga dengan orang bodoh. Jadi dia bilang kayak gini, itu pendidikan scam atau pendidikan itu cuma formalitas. Yang penting itu adalah relasi dan segala macamnya. Oke. Sekarang pertanyaan gitu. Kalau kalian SMA lulus, relasinya siapa sih? Oke, itu. Kecuali kalau dari orang tuanya atau dari omnya. Iya, pejabat. Jangan nyekolesnya tuh jangan nyekoles itu, buset. Ya beda ya cerita kalau dikerja, kalau dicariin bapaknya, dicariin omnya sampai ada. Kalau kayak dicariin omnya oke lah. Tapi kita lihat lagi, kalau misalkan biasanya ya orang tua yang kayak mikir masa depan itu pengen anaknya kuliah, tapi sambil kerja juga. Jadi orang tuanya ini nyariin kerja buat anaknya, tapi anaknya ini juga berusaha. Dia nggak malu-maluin orang tuanya. Itu yang sebenarnya hubungan apa ya, mutualisme ya, mutualisme antara orang tua dan anak. Tapi gimana kalau ternyata kita nggak punya hal itu? Misalkan orang tua kita ya mohon maaf ya pas-pasan, karena dari gue sendiri juga pas-pasan gitu. Tapi gimana caranya dia gue dapat relasi yang seenggaknya di atas rata-rata dengan apa? Dengan kuliah. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal. Sebenarnya kuliah itu perlu apa enggak sih? Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang perlu ya perlu. Tapi kalau ternyata nggak mampunya dalam konteks ini. Biasanya orang yang kuliah itu antara dua. Dia pengen nyari ilmu atau dia pengen apa ya bahasanya? Pengen cari bukan isi waktu kosongnya dia. Oke. Isi waktu kosongnya dia. Nah, kalau semisal dia ternyata pengen isi waktu kosong, itu oke nggak apa-apa. Tapi kalau kita pengen cari relasi, ya udah kita kuliah yang benar, kita apa ya? Prestasi juga, kita ikut segala kesibukan dan segala macamnya, nah itu bakal ningkatin value kita. Bahkan kalau kita fokus sama value kita, bukan kita yang nyari orang, tapi orang justru nyari kita. Gitu. Kayak contoh, kalau sadar ya, semester 1, semester 2 biasanya anak-anak tuh mahasiswa ya biasanya, mahasiswa ya sama kayak kelas 10, kelas 11, kelas 7, kelas 8 ya kalau SMP. Dia tuh masih kayak mencari jati dirinya. Tapi kalau udah kayak biasanya kalau anak SMP tuh kayak kelas 9, terus anak SMA kayak kelas 12, itu udah mulai mikir nih
gue nggak bisa nih gini-gini aja. Pada akhirnya mereka berusaha. Biasanya anak-anak kelas 12 ini langsung mikir nih. Gua mau masuk PTN mana, gua nanti nilai harus berapa, gua belajar juga. Nah, menariknya gini, kalau lu udah masuk kuliah, lu bukan merasa belajar itu paksaan, tapi sebuah kebutuhan. Iya, betul. Betul kan? Kayak lu pengen ujian deh sekarang. Bang Fadil, dulu pengen ujian belajar nggak sih? Belajar pastinya. Belajar. Disuruh nggak? Nggak usah. Nggak usah, pasti langsung, wah anjir, sampai jam 12 malam dijabarin ya. Kalau dulu kita SMA kayak, jam 9, udah jam 9, stop. Kalau enggak orang paling males kayak, udahlah ada PR udah, kerjain sekolah gitu. Itu tuh kayak, menurut gua stigma dari SMA ke orang kuliah tuh udah beda. Dari situ aja udah kelihatan tuh. Kayak kita kalau kuliah belajar adalah sebuah kebutuhan. Tapi kalau SMA, SMP itu masih memandang sebagai sebuah keinginan. Makanya gue bilang penting, nah itu tuh cara berpikir udah beda dari situ. Jadi belajar itu sebagai sebuah kebutuhan. Kalau kita mikirnya belajar itu sebagai sebuah keinginan, iya semua orang punya mood kan. Apalagi cewek, mood-moodan. Enggak. Ikutin mood nggak belajar. Iya benar. Mood-moodan terus kalau misalkan ngikutin mood sama belajar yang pada akhirnya ya udah. Pada akhirnya lu nggak bakal tahu apa-apa gitu loh pada akhirnya. Padahal ya belajar itu tentang kebutuhan, dan kebutuhan ini ya namanya kebutuhan pasti seumur hidup kita butuh tuh. Nah menariknya gini, sekarang udah zaman AI. Iya. Zaman AI, zaman apa ya? Zaman deep learning dan segala macam. Matematika itu perlu guys. Sekali sebenci apapun kalian soal matematika, kalau kalian terlalu membenci, percayalah kalian di masa depan jadi orang miskin. Coba aja kalau nggak percaya. Bisa ditahu teman-teman. Sebenarnya matematika itu bukan apa ya sebagai kita hal yang menakutkan sebenarnya, tapi kayak sebagai landasan kita untuk lebih mudah berpikir aja sih sebenarnya. Cara berpikir kita. Menariknya kalau anak sains biasanya bisa tuh belajar ekonomi, geografi dan segala macam dengan mudah. Tapi coba anak IPS suruh ke sains. Soalnya kayak gue nih IPS belajar fisika susah. Kalau dia belajar akuntansi mungkin enteng deh. Mungkin enteng karena makanan gue udah angkat tuh dia lagi. Apalagi fisika murni lagi. Di matkul gue ada fisika, matematika. Udah tuh fisika, matematika, bahasa Inggris. Iya. Gue yakin ada satu orang relate sih gitu. Nanya gue mulu lagi. Oke nih Bang, lanjut. Tadi kan kita udah cukup panjang lebar nih Bang bahas tentang pandangan saat ini gitu kan tentang stigma negatif mereka tentang pendidikan dan sebagainya. Nah, menurut lu gimana sih cara sebenarnya kalau untuk dibilang mengubah agak sulit ya. Lebih ke mungkin kayak ngasih tahu kalau misalnya pandangan negatif tentang pendidikan itu nggak begitu loh sebenarnya. Nah, cara lu nyampein ke mereka itu gimana? Nah, biasanya dari pengalaman gue mengajar ya, karena gue kebetulan berputar di pendidikan juga walaupun sebatas guru les. Tapi seenggaknya sebagai guru les gue tahu nih macam-macam murid dari berbagai sekolah, dari berbagai mindset, dari berbagai otak yang berbeda-beda, dari berbagai didikan yang berbeda-beda. Satu hal yang gue selalu ajarkan sama anak-anak selalu gini, gue kebetulan fisika. Misalkan gue sedang menjelaskan tentang cahaya. Gini deh, misalkan lu sebagai murid, apa sih yang lu ketahui tentang cahaya? Menyilaukan mungkin ya. Menyilaukan gitu, terang gitu kan. Oke, tentang terang ya. Nah, berarti kalau misalkan nggak ada cahaya apa? Yang akan terjadi? Nggak kelihatan apa-apa. Gelap dan nggak kelihatan. Kayak contoh deh, sekarang kita lagi diskusi nih, butuh yang namanya penerangan. Nah, penerangan ini dari mana datangnya? Dari sebuah cahaya. Nah, apa sih fungsinya cahaya? Ya, untuk menerangkan. Nerangin kubur nggak? Gitu. Ini kita bahas secara general. Kita bukan ustaz, sorry banget. Oke, terus gua contoh gini deh, satu hal yang nggak dipaham. Misalkan di sini ada yang tahu tentang gaya. Bukan gaya, apalagi begini-gini kayak TikTok tuh. Nah, gaya dalam fisika itu didefinisikan berbeda, tapi ada kaitannya nih sama kehidupan nyata. Kira-kira kalian kesini, gue tanya deh, kalian kesini jalan nggak?
Jalan. Terus kalau misalkan jalan kalian butuh gerak nggak? Butuh kan. Kalian jalan apa yang terjadi kalau ternyata kalian kesini tuh gak gerak? Diam aja kan di tempat. Mau nggak mau kita harus bergerak kan. Nah, ketika kita gerak itulah yang disebut gaya. Adalah sebuah aksi. Dan aksi dengan reaksi ini ada hubungannya nggak Pak? Ada. Hukum ketiga Newton. Tapi berarti tentang gerak kita sendiri ada hubungannya lagi nggak? Ada. Yaitu gaya itu butuh yang namanya massa, butuh yang namanya kecepatan. Kalau gaya nggak ada kecepatan ya udah hanya sekedar sebagai ya diri kita gitu loh. Kalau gaya kita sandingkan kecepatan, ya itu adalah sebuah aksi reaksi. Gitu. Terus kalian kalau misalkan gini deh, kalau jalan ke sini kira-kira lurus aja apa belok-belok? Belok-belok kan. Ada yang apa mata angin nggak? Utara. Oke, kalau misalkan sana ada utara nih, sono arah apa? Timur kan. Belakang apa? Barat kan. Nah, kalau kalian kesini udah tahu itu nggak lurus-lurus aja kan? Berarti ada yang namanya belok-belok kan? Ada yang belok-belok. Nah itu yang disebut vektor. Jadi sesimpel itu untuk mengajarkan pendidikan sama anak-anak. Kalau di sekolah kan biasanya didefinisikan gaya sebagai sebuah aksi, terus misalkan vektor adalah sebuah ini ribet. Kadang orang mikir gue pengen cepet nyampe nih konsepnya, ya udah jelasin aja. Kalian kalau jalan ke sini pasti belok-belok kan? Belok-belok itu dijelasin dalam fisika namanya vektor. Jadi besar perpindahan kalian, besar kalian bergerak, misalkan dari sini ke sini misalkan besarnya 3 lah katakan. Terus misalkan ke utara kalian besarnya misalkan 4. Ya udah besar kalian. Oke, seberapa capek kalian itu bisa dihitung pakai fisika. Misalkan 3 tambah 4, 7 kan. Nah, 7 Newton itu apa maksudnya? Kayak kalian jalan dari sini. Misalkan ya anggaplah dari mana ya? Ini namanya jalan apa sih? Kalibata ya? Kalibata. Jalan Kalibata, terus misalkan kafe ini kan lurus, terus belok kanan kan. Misalkan katakanlah lurus kalian besarannya tuh 4 lah katakan. Belok kanan paling cuma 2, berarti 4 tambah 2, 6 kan. 6 Newton ini maksudnya apa? Jadi kayak kalian jalan misalkan dari sini ke depan aja. Itu kayak bawa beban 6 kg di pundak. Nah, itulah yang kalian rasakan ketika jalan dari ujung Kalibata sana sampai ke sini. Gitu. Simpel itu sebenarnya. Oke. Dapat ilmu kan sekarang? Lumayan ya. Tapi bagi gue kayaknya harus berulang kali biar cepet paham ya. Iya, benar. Soalnya gue terakhir belajar itu SMA fisika. Nah, kan. Karena gue sebenarnya waktu itu SMA sebelum masuk penjurusan itu kan dites kan. Nah gue tadi gue IPS sebenarnya, tapi dimasukin ke IPA. Nah lo. Nah, gue dapet surveinya doang, ilmunya kagak. Ya gitu lah ya. Oke nih untuk pertanyaan terakhir nih untuk lu Bang. Jadi kayak kalau misalnya lu dikasih waktu nih untuk balik ke SMA, pelajaran apa yang kalian pengen lu sampaikan ke diri lu saat ini? Jangan malas-malas lah belajar. Oke. Serius. Karena gue dulu karena berkutatnya sama olahraga ya, nganggapnya kayak ya udah lu olahraga apa sih yang dipelajarin paling otot semua kan. Padahal di olahraga ternyata ada kuliahnya dan itu dipelajarin semuanya tentang gimana lu bergerak, gimana lu pemanasan. Terus di olahraga kira-kira ada MTK nggak? Olahraga ada. Temen gue ada tuh dia soalnya pas Kasadana ada deh. Oke. Apa ya? Gue lupa nih, tapi dia justru kayak kalau kita lihat kayak secara umum ya kita belajar olahraga kayak cuma gerakan, tapi pas di pendalaman ilmu pasca sarjana yang diajar kita bahas biologinya ada apa, terus kayak ada ilmu fisika dasarnya juga ada tuh tentang segala macam itu ada tuh. 120 ke bawah. 120 per berapa tuh? 120 per 80 ya. Nah, matematika bukan tuh? Iya, matematika kan. Sekarang kalau kalian olahraga misalkan malam, tekanan darah kalian udah 125 per 85 misalkan. Udah boleh nggak tuh olahraga? Nggak boleh. Udah nggak boleh kan? Iya. Kenapa? Udah kayak ibarat kata
nyawa lo tuh udah di ujung tanduk gitu. Iya, meledak. Bukan meledak, langsung Iya. langsung pingsan pasti saat itu kan. Nah, ternyata memang seperlu itu ternyata olahraga. Seperlu itu matematika dalam olahraga. Jadi matematika tuh ya balik lagi, kalau ilmu pendidikan pasti orang mikirnya kenapa sih harus selalu bahas matematika. Guys, AI dalamnya juga matematika. Ini kalau TV bisa dipakai gue jelasin ya. Oke, serius dong. Tapi ntar kita nambah sesinya. Ada sesi khususnya ya. Beli kelas premium di bawah ini. Ntar pengajaran gua gitu. Jadi gini guys, matematika memang kalau bisa dibilang itu adalah landasan dari kehidupan, dan menariknya gini. Bahasa, gini deh. Bahasa di dunia kira-kira ada berapa? Jutaan lebih kan? Oke. Jutaan lebih. Ada, tapi kita udah sepakat ada yang namanya bahasa internasional, bahasa Inggris kan. Tapi apakah semua orang bisa memahami bahasa Inggris? Ya, Enggak lah, belum tentu. Kalau kakak, gua bilang gitu. Misalkan gini, daily living. Oke, mungkin semua orang di sini ngerti gitu. Daily living artinya apa? Mereka hidup kan. Tapi kalau misalkan ternyata orang yang ya belum bisa lah bahasa Inggris, apakah mereka mengerti? Enggak kan? Tapi kalau misalkan gue ajarkan mereka, kalau ini ada satu ditambah sama satu, satu jadi berapa? Dua. Sesimpel ini kan matematika. Nah, inilah bahasa. Sebenarnya matematika itu bukan tentang hitung, tapi tentang bahasa. Gue awalnya benci fisika kok guys, serius. Serius, gue benci fisika. Tapi setelah gue belajar fisika lebih dalam, ternyata gue awalnya fisika tuh waduh gak salah. Fisika tuh tentang hitung-hitungan. Nah, ini stigma di SMA gue bilang ini fisika tuh tentang hitung-hitungan, gue gak paham. Tapi gue setelah masuk fisika murni, gue udah masuk semester 6, semester 8. Ternyata matematika tuh bukan lagi tentang hitungan, tapi tentang sebuah bahasa. Bahkan ada orang yang bilang seperti ini. Ilmuwan pasti setuju. Matematika itu adalah bahasa alam semesta, cara alam semesta untuk berkomunikasi dengan kita. Tentang gimana perputaran bumi, tentang bagaimana cara kerja matahari bisa mengelilingi bumi. Dan kalau misalkan orang awam tuh cuma tahu matahari, bumi itu mengelilingi matahari, atau orang awam bakal bilang gitu, matahari itu loh yang mengelilingi bumi. Padahal kenyataannya nggak begitu, bumi lah yang mengelilingi matahari. Karena kenapa? Matahari punya gaya tarik yang besar. Dan sinar matahari, nah kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sinar matahari itu panas bang? Ada yang tahu nggak? Ternyata fakta menarik ya. Kenapa? Jaraknya dekat dengan bumi. Iya. Jaraknya dekat dengan bumi, ada lagi nggak? Nah, ternyata sinar matahari itu panas bukan tanpa alasan. Mereka kan kita ada yang namanya sistem tata surya, namanya galaksi Bima Sakti. Ternyata ada miliaran galaksi yang ada di luar sana dan kita nggak bisa hitung. Baru ditemukan Andromeda, terus galaksi JB berapa gitu. Pokoknya ada sekitar 8-10 galaksi yang udah ditemukan. Nah, fungsi dari sinar matahari sendiri itu adalah menghangatkan planet-planet di sekitarnya, termasuk bumi kan, karena suhunya pas. Tapi pada dasarnya matahari itu menyinari bukan karena mereka ingin memanaskan, tetapi melindungi seluruh sistem tata surya dari pancaran-pancaran radiasi kosmik. Jadi sinar matahari itu emang gede guys. Kenapa dia besar dan panas? Karena tujuan dia untuk melindungi. Nah, dari situ tuh ilmunya. Nah, dan ini nggak pernah diajarin di sekolah. Iya. Kalau nggak mau kita ada Kalian tahu nggak? Pasti tahu, kalian tahu. Gue baru tahu itu. Ya kan? Sinar matahari itu tujuannya buat melindungi sistem tata surya Bima Sakti. Kalau bisa dibilang, kenapa dia terlalu panas? Ya karena tujuannya untuk melindungi dari pancaran radiasi kosmik. Kayak contoh deh, pernah tahu ini nggak?
apa ya, radiasi nuklir. Pernah apa sih namanya radiasi nuklir tuh? Ya anggaplah radiasi nuklir. Kalau kalian kena radiasi nuklir apa yang terjadi? Gue pernah. Enggak, gini deh. Gue tanya dulu sama kalian, apa yang terjadi kalau kita kena radiasi nuklir? Ada kemungkinan cacat. Soalnya kalau misalnya ibu hamil kena pancaran radiasi, kemungkinan cacat. Walaupun kadang ada beberapa yang langsung kelihatan secara fisik, ada yang memang langsung bawaan lahir biar berpenyakit gitu. Iya benar. Bener. Nah menariknya sebenarnya radiasi dari nuklir itu sebenarnya bagus, tetapi energi dia terlalu besar. Iya. Sama halnya kayak kalau misalkan ya anggaplah kita kan dilindungi sama kulit ya. Coba kalau radiasi nuklir ini langsung kulit kita, apa yang terjadi? Badan kita bukan kebelah, tapi lebih kepada tinggal tengkorak semua. Iya. Tinggal tengkorak semua. Ini karena masih kulit, apalagi kena baju kan. Iya. Nah, kalau di brain, kalau gue pernah kunjungan ke brain, kalau misalkan kalian terdeteksi ada radiasi nuklir, itu baju kalian suruh dilepas semua. Iya. Bahaya, saking bahayanya, mau nggak mau, kalau misalkan ternyata pahit-pahitnya ya, di brain nggak punya baju ganti, ya lu pulang lancang. Tapi alhamdulillah nggak pernah ada kasus kayak gitu ya, nggak pernah ada kasus gitu. Jadi orang gila pasti di jalan. Jadi ilmu kayak gitu tuh benar-benar harus kita benar-benar pelajarin gitu loh. Apalagi tentang gimana cara kerja dunia ini. Karena orang banyak cuma pengen kaya. Iya, gue juga pengen kaya guys. Semuanya ya kita semua pengen kaya. Tapi gimana caranya? Dari sebelum kita kaya, kita seenggaknya punya value. Gitu loh. Kalau misalkan kita nggak punya value dan cara kerja dunia ini kita anggap hanya sebatas itu, ya kalau misalkan ada kasus-kasus yang di luar dugaan kita nggak bisa ngadepin hal itu. Jadi emang sepenting itu intinya. Banyak banget nih ilmu yang bakal beda besar ini. Jadi kita teman-teman sebenarnya mungkin ya kita bahas tadi kurang lebih 50 menit ya. Banyak banget kita bahas tentang gimana pandangan pendidikan dari banyak orang, terus bagaimana informasi itu berliaran di sana gitu kan. Sebenarnya intinya kita sebagai generasi muda ataupun Gen Z ya pada saat ini memandang pendidikan itu sebagai apa ya? Fondasi kita untuk mempunyai karakter berpikir yang tepat sebenarnya. Karena semakin kompleks dunia ini, semakin banyak juga tantangan yang bakal kita hadapi ke depan gitu kan. Kadang kita belajar dari satu buku nih misalnya untuk menghadapi satu persoalan, tapi belum tentu dengan persoalan yang berbeda ataupun lebih kompleks lagi itu buku bisa relate dengan masalah kita. Makanya kayak sebegitu pentingnya pendidikan gitu kan, gimana kita cara belajar, terus kayak gimana kita bisa menangkap pemahaman dari buku dan sebagainya gitu. Selain menangkap ini sebagai apa ya, sebagai ajang kita juga untuk bisa bijak dalam memilih sesuatu. Benar gitu guys. Mungkin itu dulu aja ya guys untuk podcast kita pada sore hari ini. Thank you untuk Kak Arya untuk insight kadonya. Sama-sama. Dan untuk semua saksikan nanti di YouTube dan juga channel yang ada di Big Inspiration. Terima kasih dan see you guys.